Ya, pada video kali ini kita akan mereview rekomendasi yang diberikan dalam grup Rob Chameleon Trader pada bulan Mei ya, sepanjang bulan Mei 2023 kemarin ya. Itu ada 5 saham yaitu INKP, Java, SMGR, MPPA, dan kemudian ada SMPR. Nah, buat rekan-rekan yang ingin bergabung dalam grup dan mendapatkan rekomendasi saham dengan gaya trading, swing trading, di mana kita akan mencari posisi di mana saham itu awal uptrend dan kemudian kita melakukan hold sampai saham tersebut berakhir uptrendnya dan bisa bergabung ya dengan menghubungi 083896021213 ya. Nah, untuk yang pertama kita akan melihat saham SMPR ya. Ini SMPR kita rekomendasikan tanggal 4 Mei ya, di 4 Mei dengan trading plan seperti di bawah. Nah, ini chart ya, secara garis besar ya, pertama kali ya, mana kita mendeteksi mulai adanya perubahan tren ya dari SMPR ya. Nah, kemudian kita memutuskan untuk mulai masuk ya di SMPR. Nah, seperti ini. Kemudian ini adalah update pergerakannya ya. Apabila nanti SMPR mendekati cut loss-nya atau nanti ternyata dia naik atau dia lanjut turun mendekati support atau resistennya, kita akan update ya, pergerakan dari SMPR ya. Nah, ini ketika SMPR sudah menyentuh target terdekatnya di resisten 368, kita infokan. Nah, ini pergerakannya tiap hari akan kita berikan update-nya ya, dan juga trading plan-nya kita juga berikan ya. Dan kemudian kita akan melihat update terakhir ya dari pergerakan SMPR ya. Jadi kenapa kita baru membahas setelah 2 bulan ya, tidak setelah seminggu atau 2 minggu ya, karena kita melakukan swing trading ini kita tidak tahu ya secara pasti kapan suatu saham ini akan naik atau turun, atau kapan dia 3 hari atau 6 hari secara pasti dia akan mencapai target atau tercapai cut loss-nya, kita tidak tahu. Jadi kita akan sediakan waktu untuk saham ini untuk bergerak ya, bergerak mengikuti market ya. Nah, ini 2 bulan ini adalah waktu yang pas ya, karena swing trading ini kita akan mencari posisi ya, dimana nanti paling awal sampai naiknya kapan kita juga tidak tahu. Yang penting kita akan terus mengawal ya. Jadi biarkan saham itu bergerak, bila berjalan uptrend bergerak naik sesuai dengan market. Nah, ini SMPR, dimana di sini kita dapat lihat ini ada hari ketika kita entry ya di tanggal 4 Mei ya. Ya, terkoreksi dan kemudian terjadi pergerakan naik ya, dan mencapai TP terdekat ya, dan kemudian ini ada tercapai juga TP kedua, dan kemudian ternyata market berkata lain ya. Kita udah menjagai dengan memasang trailing stop di 358, namun di bulan Mei kan, waktu bulan Mei kemarin IHSG sangat tertekan ya, jadi trailing stopnya kena ya, jadi kena dan turun ya. Nah, kenapa ini ada TP1, TP2? Karena kita tidak tahu pergerakan market ya, akan dia naik atau turun kita tahu secara pasti. Nah, ini adalah
sistem yang kita terapkan di grup ya, dimana kita akan selalu masuk secara bertahap ya, beli kita bertahap ya, kemudian kita take profit pun kita juga bertahap ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk besaran take profitnya ini itu bisa ditentukan secara pribadi masing-masing trader ya. Kalau dari saya, kita rekomendasikan yaitu antara 10% ya, 10 sampai 15 dari porsi yang kita miliki kita cicil terus buang ya, cicil take profit bila mencapai targetnya ya. Jadi kita lakukan cicilan terus sambil terus menjaga trailing stopnya. Ini trailing stop ini adalah support terakhir atau harga terakhir ya yang nggak boleh tertembus. Jadi bila suatu saat nanti trailing stop atau cut loss kita tertembus, itu saya sarankan untuk wajib kita buang ya, karena sangat berbahaya untuk menghold suatu saham bila menembus cut loss atau trailing stopnya. Nah, ini trailing stop ini akan diberikan bila suatu saham itu sudah menyentuh TP terdekatnya ya, atau take profit pertama. Bila menyentuh take profit pertama, nanti di grup akan saya update untuk trailing stopnya ya. Jadi untuk menjaga ya, kita udah naikkan ya, biasanya udah langsung mendekati titik awal masuk ya. Dan ketika dia mencapai TP2 nanti trailing stopnya pasti akan mengikuti, akan naik ya. Nah, berhubung ini naiknya tidak tinggi, makanya trailing stopnya stop di sini. Nah, kemudian kita akan membahas bagaimana kondisi terkini dari SMPR ya. Ini dapat kita lihat jelas SMPR downtrend ya. Nah, dan di sini di bulan Juli ya, ternyata di break ya, dapat di break kemudian mencapai TP ya di sini ya, resisten ya, mencapai resisten di 386 dan kemudian tampaknya SMPR ini ya akan trennya sekarang terjadi di selama bulan Juli ini, yaitu dia bergerak sideways ya. Di 2 minggu terakhir ini dia tampak lebih bergerak sideways di range-nya 368 dan 386 ya. Jadi selama SMPR ini bisa stay di atas support 368 yang di bulan-bulan sebelumnya 368 ini menjadi resisten kuatnya, ini masih ada chance si SMPR ini naik ya, bila dia bisa break dari resisten 386 ya. Ini untuk lanjut naik kemudian mencapai resisten kuat berikutnya yang ada di 424 ya. Jadi untuk rekan-rekan yang masih hold saham SMPR, ini masih tetap disarankan untuk hold ya, selama dia bisa stay ya di atas 368. Jadi bila nanti ini ternyata break ke bawah, di bawah 368, disarankan saya sarankan untuk keluar dulu ya, untuk clear posisi dulu, karena ditakutkan bisa menjadi downtrend ya. Nah, untuk rekan-rekan yang belum punya SMPR, ini cukup menarik pergerakannya karena ini bergerak sideways ya. Ini sangat cocok bila rekan-rekan bisa masuk ya di bila mendekati 368 ini ya. Jadi kita masuk di area support dengan menjaga batas cut loss ya. Bila nanti turun terus di bawah, close-nya di bawah 368, kita keluar dengan target terdekatnya yaitu di resisten sideways-nya ya, di 386 ini. Dan ternyata bila tembus, kita lanjut hold dengan target 402 dan 424 ya. Dan untuk jangka panjangnya lebih jauh lagi, resisten berikutnya ada di 474 ya. Kemudian saham kedua yang kita akan bahas yaitu ada MPPA ya. Nah, ini MPPA dengan trading plan seperti ini. Kemudian ini secara garis besarnya baru keluar dari downtrend yang kita rekomendasikan, tapi ternyata kenyataan berlawanan arah ya. Namun kita akan sudah menyiapkan antisipasi ya dengan ada titik cut loss ya. Bila di bawah 80 kita keluar, maka saat itu kita keluar ya dari MPPA. Tentang masalah ke depan dia bergerak naik lagi atau tidak, kita akan bisa pikirkan kembali di lain waktu ya. Nah,
Kemudian kita akan membahas bagaimana pergerakannya sekarang ya. Ini seperti kita ketahui di sini dia ada melakukan red issue. Ternyata kita kedepannya tidak tahu, ternyata kedepannya ada plan MPPA untuk melakukan red issue. Nah, setelah red issue selesai, nah baru di bulan Julinya MPPA-nya baru diangkat. Nah, karena seperti itulah market. Jadi kadang-kadang ada hal yang kita tidak ketahui, namun kita harus siap stay dengan rencana trading plan-nya ya, dan kita harus terus strict untuk melaksanakannya ya. Walaupun kita harus melakukan cut loss ya di sini ya. Kita entry, ternyata lanjut turun, nah kita harus keluar. Nah, di bulan Juli ini dapat kita lihat ya, setelah red issue di awal Juli, MPPA-nya langsung diterbangkan ya, naik ya. Dari level 80 ya, di 75-80-an di range sini. Dia break. Ya, dia di break ya, ini level 81-nya di break ya. Support 81 di break, kemudian dia langsung terbang ya. Dia langsung terbang di sini ya, titik breaknya di sini ya, titik break, dan langsung terbang ya, terbang dan rally mencapai target di kisaran 108 sampai 118 ya. Nah, di sini. Nah, ini tampaknya terjadi ada banyak tekanan ya, tekanan jual ya, take profit ya. Karena area supply cukup besar, jadi terlihat kenaikannya tertahan ya di resisten 112 ya. Jadi untuk rekan-rekan yang belum punya MPPA, tampaknya ini sudah agak cukup berbahaya ya untuk masuk sekarang ya. Jadi mesti menunggu dia bergerak konsolidatif dulu, membentuk suatu pattern atau sideway dulu, baru bisa tentukan plan-nya gimana untuk entry kembali ya. Dan bila nanti terkoreksi ya, ini nampaknya akan jadi support kuatnya adalah di area 100-an ini ya. Ini tampaknya bisa jadi area spekulatif ya, spekulatif buy ya. Sangat spekulatif ya, karena masih belum terlihat dia konsolidatif untuk saat ini ya. Bisa jadi MPPA akan testing area support area di 101 ini ya. Nah, dari sini akan menarik ya. Jadi nanti kita update lagi di berikutnya ya untuk MPPA. Saham ketiga yang kita akan coba bahas yaitu Java ya. Nah, Java ini kita rekomendasikan di bulan Mei tanggal 12 ya. Nih, kita akan lihat ini trading plan-nya ya. Cut loss bila bergerak di bawah 135 ya. Lengkap dengan area belinya dan juga titik cut loss-nya ya. Nah, ini kita akan lihat ceracet garis besarnya ya. Nah, di sini dapat kita lihat turun jatuh ya. Sudah berkonsolidasi dan membentuk pola falling wedge ya. Ini terbentuk ada pattern falling wedge dan ini sudah mulai break ya dengan volume ya. Nah, dan ini dapat kita lihat, kita putuskan untuk masuk ya di titik ini karena mulai ada tanda-tanda pembalikan arah ya dari Java ya. Dengan trading plan seperti sebelumnya, di sini kita akan update pergerakannya. Jika sudah mendekati atau naik mencapai target, kita selalu ingatkan untuk terus mencicil jual ya. Ini update-nya untuk pergerakan harian dan untuk bagaimana keadaan sekarang dari Java ya. Nah, ini sekarang Java ya. Nah, di sini dapat kita lihat, kita putuskan entry di titik ini ya. Kita entry, kemudian ternyata dia langsung lanjut naik ya. Kadang-kadang seperti itu ya, kita entry ternyata dia masih bergerak sideways atau malah turun testing ke titik cut loss juga bisa. Namun di kasus Java kali ini, Java langsung ya setelah direkomendasikan dia langsung bergerak naik ya, menembus konfirmasi uptrend di 1125 dan langsung mencapai target pertama ya di 1180. Kemudian berikutnya langsung ke TP2 1230, TP3 1290 dan di TP keempat di 1380. Dan di TP4 ini ada resisten cukup kuat ya di 1380 ini, sangat kuat ya TP-nya ya, resistennya ya. Jadi terlihat langsung
ada pembalikan arah di sini ya. Ada terbentuk double top di sini, kemudian koreksi dan uptrend ya, uptrend jangka pendeknya terbentuk dari Mei, Juni, akhirnya break ya. Namun di sini kita belum sarankan untuk keluar karena trailing stop kita masih belum jebol ya. Nah, jadi selama trailing stopnya belum jebol, kita tetap sarankan untuk hold ya. Jadi seperti tadi plan-nya ya. Kita masuk, kemudian ada TP1 kita cicil ya 10-15% ya. Di sini 10 atau 15% kita keluar terus. Cicil terus ya ini ya. Jadi terus kita cicil 2 ke 3 ke 4 sampai berkurang. Kemudian sisa yang dari tetap yang masih kita hold, kita jaga dengan trailing stop. Apabila nanti nggak tembus, ya tetap kita hold ya sampai bila ternyata bagus lagi marketnya, bisa saja Java akan kembali naik ya ke TP5 dan TP ke-6 ya. Jadi kita akan terus lakukan seperti itu. Kenapa? Jadi yang kita jual ini bisa kita putarkan dananya untuk yang memasuk ke saham baru ya. Jadi kita tidak terlalu pusing ya. Karena kalau udah uptrend begini, belum tentu harga itu bisa kembali ke titik kita awal masuk ya. Di sekitar harga 1000-an sini ya. Di 1050 sampai 1100. Belum tentu Java nih bisa kembali ke harga murah ini. Jadi kenapa kita sarankan seperti ini? Karena kalau kita langsung jual nih di TP1 atau TP2 kita jual semua. Nah, belum tentu kita juga berani untuk masuk ya. Ketika di sini, apakah nanti kita berani untuk masuk di sini? Belum tentu juga. Makanya saran saya selalu untuk di grup kita selalu sarankan dengan model sistem trading seperti ini ya. Jadi lebih santai ya, jadi tidak terlalu bongkar pasang terlalu sering ya per hari, nanti akan malah berantakan ya. Jadi titik entry-nya tidak selalu sama ya di low seperti ini ya. Kemudian bagaimana untuk yang belum punya ya? Ini kalau udah punya tetap yang saya sarankan untuk tetap hold ya, karena menjaga titik tadi stop di sini. Kalau untuk yang belum punya tampaknya masih belum ada kejelasan karena belum ada membentuk koreksi. Ini kan koreksi cukup dalam ya, dari resisten kuat dibanting dan belum terlihat menemukan titik rebound ya. Jadi kita belum bisa putuskan rencanakan untuk trading plan yang cukup baik itu masuk ya. Jadi perlu menunggu update berikutnya ya di grup ya. Nah, saham berikutnya yang kita akan bahas yaitu saham SMGR ya. Nah, ini SMGR kita berikan plan seperti ini, terlihat juga jatuh dan kemudian mulai bergerak ya. Kemudian sudah mulai ada tanda-tanda mulai ada pembalikan arah, kita putuskan untuk masuk ya. Kita akan lihat ini ya, ini plan-nya ya. Ini kita akan masuk bila bisa break ya 6000 dan kita putuskan untuk masuk ya dengan titik cut loss di 5575. Nah, kita akan lihat chart secara besarnya. Nah, seperti ini ya. Terdeteksi ada mulai chart pembalikan arah dengan terdeteksi ada membentuk pola falling wedge ya, dan sudah di break naik dan dia ada korektif. Nah, kita akan putuskan masuk bila dia bisa break 6000 lagi. Nah, ini kita akan berikan ya bila berhasil naik ya. Nah, bagaimana chartnya sekarang untuk SMGR? Nah, seperti ini. Akhirnya kita seperti tadi ya, untuk swing trading di grup German Trader kita akan masuk di awal ya. Di awal sebelum terjadi seperti ini ya. Ini kan downtrend nih. Downtrend kita masuk di awal ya. Dan kita akan lakukan terus bila uptrend kita akan tetap holdnya uptrend. Jadi terlihat jelas ya. Jadi ini downtrend dan sekarang SMGR uptrend ya. Nah, kita sudah punya harga di bawah di awal uptrendnya di kisaran 6000 ya, 6000. Nah, ini kan juga sempat turun ya sampai ke bawah. Nah, apabila rekan-rekan berani average lagi, tentu harga average-nya akan jadi sangat bagus ya. Dan lihat sekarang harganya ketika udah uptrend begini, kita nggak usah pusing ya. Yang kita lakukan ya kita tenang-tenang saja. Kalau kita di bawah awal-awal memang butuh perjuangan ya untuk melakukan hold saham ya. Namun ketika sudah uptrend kita akan tenang.
Nah, kita akan jaga untuk ketenangan kita dengan melakukan TP. Ketika udah mencapai target resistennya, kita akan lakukan TP terus ya nih. Tekan entry di titik ini ya. Nah, sempat dibanting ya. Ada kemarin tadi sebelumnya Java dia langsung naik. Nah, ini untuk SMGR ini malah bergerak turun dulu, tapi belum kena titik cut loss. Nah, sekarang udah mulai naik. TP1 ke TP2, bahkan sempat ke TP3 ya di 6950 ya. Dan tetap sistemnya cepat sama ya. Kita masuk di awal uptrend ya, berakhir di akhir downtrend atau awal uptrend, dan kita akan terus lakukan hold selama uptrendnya mulai jalan, dan lakukan cicil jual terus, dan sisa dari lot yang kita masih hold kita jaga dengan adanya trailing stop ya. Sebelumnya bila cut loss awal ya, cut loss-nya di 5575, kita akan seiring dengan naiknya uptrendnya SMGR, kita akan terus naikkan trailing stop-nya ya. Ini trailing stop gunanya untuk bisa digunakan bila rekan-rekan risk taker ya, bisa digunakan untuk buang semua juga bisa. Namun itu akan sangat mengurangi potensi profit ya, kan udah naik tinggi ya. Nah, sarannya lebih moderate untuk kita lakukan TP bertahap ketika resisten. Nah, untuk sisa lotnya baru dijual saat trailing stop itu ditembus ke bawah. Nah, untuk pergerakannya untuk saat ini terlihat ya, juga udah mentok ini ya, kenaikannya terlihat sudah cukup, berhenti dulu, tertahan ya di area 6950 sampai 7175, dan terlihat ini akan terjadi sideways dulu kelihatannya ya, dengan support di 6650 dan resisten di 6950 ya. Nah, ini kemungkinan besar akan SMGR akan bergerak sideways dulu ya. Jadi untuk rekan-rekan, nah ini untuk rekan-rekan yang masih hold ya, masih hold SMGR, tetap saya sarankan sih untuk hold ya, apalagi masuknya di awal-awal sini ya, seperti grup kita, ini tetap kita akan sarankan untuk hold ya. Nah, untuk rekan-rekan yang belum punya, untuk trade plan kemungkinan yang bisa terjadi yaitu kita buy saat mendekati ya. Ini posisinya spekulatif buy ya, di dekat 6650 ya. Nanti bila plannya, jadi ketika nanti tembus ke bawah 6650 atau di bawah 6500 itu kita cut ya. Dengan plan dia akan testing ke 69 resisten 6950, kita take profit lagi. Namun ini plannya cukup berbahaya, tidak saya sarankan ya, karena kenaikannya sudah tinggi ya, ada chance juga dia akan break juga. Jadi boleh coba untuk spekulatif buy ya dengan value kecil ya, karena ini udah di atas ya. Nah, bisa juga plan lain ya untuk SMGR sekarang, yaitu masuk dulu sebagian di dekat support 6650 ini, kemudian ketika nanti berhasil break 690 lagi, kita lakukan averaging up di sini ya. Averaging up di sini untuk ke depan mengejar target ke 7450. Nah, itu ada plan kedua untuk SMGR sekarang ya, untuk yang belum punya ya. Nah, kemudian kita akan bahas saham terakhir ya, saham kelima yang direkomendasikan di selama bulan Mei, yaitu ada INKP ya, Indah Kiat ya. Nah, Indah Kiat di tanggal 24 Mei dengan plan buy seperti ini, kemudian cut loss di bawah 7000 ya. Nah, ini garis besarnya. Nah, ini terlihat mulai bergerak ya, ini mulai terdeteksi adanya chance dia akan mulai bergerak naik ya. Kita rekomendasikan dengan chart awal seperti ini. Kemudian pergerakan update-nya ya. Ini jika kita pernah update ya di hari terakhir ya, di bulan Mei ada rebalancing MSCI dan kemarin, dan dia dibanting ya di bawah 7000. Namun pas closing, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain ya waktu dibanting itu ya. Namun
saya infokan di grup bahwa bila nanti ke depan kita akan lihat besok Seninnya ya, itunya bila nanti close hari berikutnya, bila ternyata close-nya masih di bawah 7.000 kan dibanting dari sekitar 7.100 langsung dibanting ke 6.900. Dan kalau kita mau panik jual pun sudah juga nggak bisa. Jadi kita benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain di NKP di hari berikutnya, trading berikutnya. Saya infokan bila nanti kita akan lihat dulu. Bila nanti close-nya ini nggak bisa stay di atas 7.000 baru kita keluar. Ya. Bisa jadi karena bisa jadi itu bisa jadi false breakout ya. False breakdown ya. Kan ini turun jadi false breakdown bisa jadi. Dan ternyata benar ya. False breakdown, harga beberapa hari tertahan terus di 7.000 dan kita putuskan untuk hold ya. Dan akhirnya INKP malah bergerak naik ya, cukup bagus pergerakan naiknya. Jadi benar-benar tipuan ya. Jadi gerakan tipuan bandar yang menipu ya. Dan akhirnya malah dia naik sekarang uptrend ya. Karena itu masuk di awal itu memang cukup berat ya, ujiannya cukup berat, namun ketika berhasil kita akan mendapatkan hasil yang sangat bagus ya. Nah seperti ini, di sini kita putuskan entry ya, mulai entry ternyata malah dibanting sama seperti SMGR ya, dia bergeraknya tuh nggak langsung naik seperti Java, malah dia tuh nyosor ke bawah, malah dikerjain ya. Ini sempat malah dikerjain waktu balancing MSCI ya, langsung dibanting ya, dibanting lompat ke bawah. Namun kita putuskan untuk hold dan malah start naik ya. Ketika udah start naik seperti ini, kita jelas kita tetap lakukan hold ya, sambil ketika mencapai TP1, TP2, TP3, TP4 dan TP5 kita akan terus cicil ya. Andai kata 10% berarti kita udah separuh terjual ya di sini ya, separuh terjual dengan kondisi profit dan sisanya kita jadi sisanya kan 50%, separuhnya masih kita hold ya. Karena belum tentu juga INKP-nya bisa balik ke 7.000 lagi. Kapan-kapan ya. Kan, maka dari itu disarankan untuk tetap menyisakan ya. Disisakan dengan cara seperti ini ya. Belum tentu juga balik ke bawah. Nah, dan belum tentu juga kita juga berani setelah kita menjual ya. Contohnya kita di TP2 ini udah nggak kuat, kita putuskan jual. Belum tentu juga kita berani mulai ambil di harga atas seperti ini, belum tentu kita berani. Maka untuk lebih enaknya ya kita putuskan sistem yang kita terapkan di grup Zaman Trader seperti ini ya. Dan sisa lotnya kita terus hold ya. Jadi untuk INKP sampai saat ini kita terus hold ya dengan memasang trailing stop di 7.800. Dan untuk lebih update dari pergerakan sahamnya, saya sarankan untuk rekan-rekan bisa bergabung ya di grup Zaman Trader dengan menghubungi nomor WA yang ada di video ini ya. Jadi seperti itu yang kita terapkan di gaya trading yang ada di grup Zaman Trader ya. Untuk rekan-rekan yang tertarik bisa coba bergabung ya. Nah, bisa hubungi 083896021213 ya. Jadi nanti bisa mendapatkan rekomendasi saham dan lengkap dengan trading plan dan analisa teknikalnya dengan gaya trading swing trading ya. Jadi kita masuk di akhir downtrend atau awal uptrend dan kita terus lakukan hold sampai uptrend berakhir dengan tetap ada batasannya ya, tetap seperti ini ya. Jadi swing trading kita mencari dari awal sampai akhir ya. Ya untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih.